Bentrokan antara sejumlah anggota sebuah organisasi masyarakat atau ormas dengan warga desa Rejo Mulyo, Kecamatan Uwai Serdang, Mesuji, nyaris terjadi pada Senin malam. Pasukan polisi anti huru-hara bersenjata lengkap kemudian diterjunkan ke lokasi untuk menetralisir suasana dan segera menyisir lokasi. Pada Selasa siang, suasana sudah kembali kondusif meski sebagian warga masih berjaga-jaga. Bentrokan tersebut nyaris terjadi akibat adanya 2 orang berkelahi dan salah satunya diduga anggota ormas, hingga rekan-rekannya berniat membantu. Kedua pria itu sama-sama warga desa Rejo Mulyo berinisial GL dan BT. Keduanya berkelahi akibat berselisih pendapat terkait masalah pekerjaan. Artinya itu permasalahan individu, Pak Kades, ya? Ya, individu hasilnya, Mas. Yang berkumpul semalam sampai mencapai ratusan orang itu diberikan warga masyarakat sekitar apa memang masyarakat dari luar itu, Pak Kades? Yang banyak dari luar. Dari luar, ya? Ya. Luar daerah sini, ya? Luar daerah. Tapi artinya nggak sampai terjadi tindakan anarkis, Pak, ya? Alhamdulillah enggak, Mas. Polisi dan aparatur desa segera menggelar mediasi antara 2 kelompok massa yang nyaris bentrok dan kedua pria yang berkelahi sudah diamankan keluar desa. Namun polisi masih berjaga-jaga untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Mustaqim melaporkan dari Mesuji. Seorang ustadz di Lampung harus berurusan dengan polisi karena diduga mengunggah video rekayasa pembegalan di akun YouTube miliknya. Video itu menjadi perhatian warga dan polisi masih memeriksa pemilik akun YouTube dan pemerannya guna mencari tahu motif pembuatan video dugaan pembegalan itu. Mintanya berapa? 2.000 apa 5.000? Dalam video beredar seorang pria bernama Ustadz Nasihin, warga Lampung Tengah, diberhentikan beberapa orang saat berkendara dalam mobil di sebuah perkebunan sepi. Pada video yang diduga rekayasa untuk konten YouTube itu, Nasihin melawan dengan menggunakan ilmu kanuragan dan pria yang menghadangnya terpental kalah. Selasa siang, Nasihin memenuhi panggilan penyidik Subdit 3 Ditreskrimum Polda Lampung. Nasihin membantah mengunggah video itu di akun YouTube miliknya dan telah disalahgunakan pihak lain dengan mengatasnamakan dirinya. YouTube ya? YouTube yang menyatakan begal ini, Pak. Menyatakan begal apa sih, Pak? Yang menjadi persoalannya apa? Persoalannya itu ada orang yang mengedit. Ada orang yang tidak bertanggung jawab mengambil video saya dan mengedit. Terus mengatasnamakan saya. Berarti akunnya bukan punya Ustaz? Jadi video saya dipotong-potong. Oh, tapi itu memang ya? Tapi akun memang punya kita, Pak Ustaz? Ya, jadi jalur ceritanya ada-adakan gitu. Oh, tapi memang kita menyangkut masalah begal kan? Menurut polisi, sejauh ini pihaknya memeriksa Nasihin lantaran dianggap telah membuat kegaduhan terkait pembegalan yang diduga rekayasa itu. Saat ini pemeriksaan ada 4 yang kaitannya berhubungan dengan pembuatan konten video. Apakah memang peristiwa itu bagian dari satu peristiwa yang sesungguhnya ataupun memang itu bagian dari settingan yang memang sengaja direkam. Polisi menyayangkan video yang diduga settingan itu hanya untuk kepentingan konten YouTube dan membuat citra Lampung tercoreng. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Seorang polisi di Polresta Bandar Lampung yang terlibat kasus perampokan mobil Selasa pagi diberikan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau dipecat dari Polri. Tersangka bernama Bribka Irfan Setiawan yang sebelumnya bertugas di Satuan Samapta Polresta Bandar Lampung. Pemecatan terhadap Bribka Irfan Setiawan tersebut merupakan hasil sidang putusan yang digelar oleh Bidang Propam Polda Lampung. Tersangka dinilai telah mencoreng nama baik Polri dan menyalahgunakan profesinya sebagai aparat penegak hukum. Telah melakukan pelanggaran sidang dalam kode etik profesi kepolisian sebagaimana diatur di dalam Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2022. Nah, dalam keputusan ini tentunya terhadap terduga pelanggar
telah diputuskan bahwa pelanggar telah melakukan suatu perbuatan yang tercela. Yang kedua, pelanggar telah diputuskan dari hasil sidang putusan akhir sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian, yaitu putusan pemberhentian tidak dengan hormat. Demikian. Kasus perampokan mobil dengan korban mahasiswa tersebut terjadi pada 9 Oktober 2021. Korban diikat dan dibuang di sebuah perkebunan sawit di wilayah Lampung Tengah. 2 dari 4 orang perampok korban ditangkap, yakni Bribka Irfan Setiawan dan seorang PNS di Pemprov Lampung bernama Ahmad Reva Dewangga. Keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka dan 2 pelaku lain kini masih buron. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Beginilah penampakan jalan raya di Desa Jaya Makmur, Kecamatan Banjarbaru, Tulang Bawang pada Selasa siang. Jalan utama penghubung ke gerbang tol Lambukibang, Tulang Bawang Barat ini kondisinya rusak. Jangankan mobil, motor pun harus sangat berhati-hati saat melintas jalan ini agar tidak celaka. Di sepanjang jalan ini sulit ditemukan jalan yang mulus. Lubang menganga hampir merata ada di sepanjang jalan ini. Selain beresiko kecelakaan, jalan rusak juga sudah banyak menyebabkan truk rusak akibat mengalami patah as. Ya masalahnya inilah kendalanya, jalannya ya inilah caranya, jalannya parah, ya kan. Jadi untuk selanjutnya ya tolong diperhatikan lah untuk kedepannya ini. Banyak lubangnya? Ya kalau lubangnya bisa lihat sendiri lah, lubangnya dalam-dalam begitu, ya kan. Mobil banyak yang rusak. Ini dari Teluk mau ke ini, Masuji. Bawa muatan? Ya, bawa muatan Sabes. Bapak, sangat menyusahkan, menghambat perjalanan. Mengurangi jarak tempuh nggak sih Pak? Sangat mengurangi. Biasanya kalau misalkan... Biasanya harus ditempuh 1 jam itu nyampe, sekarang 2 jam bisa. Apa harapannya? Harapannya pemerintah segera diperbaiki. Jalan rusak di Desa Jaya Makmur, Tulang Bawang ini banyak dikeluhkan masyarakat. Saat hujan, jalan kumuh seperti kubangan sawah, dan saat cuaca panas menimbulkan debu tebal. Meski menjadi jalan utama keluar masuk gerbang tol Lambukibang, namun jalan rusak yakni sudah terjadi sejak lama ini tidak kunjung diperbaiki oleh pemerintah. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang.